Ini langsung mulai aja, dimulai dari gue. Selamat malam semuanya. Bagi yang melihat, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nadif Raffi Prasasta. Saya dari kelompok 8, yang lebih tepatnya kita dari kelompok Halliburton. Di sini kita akan sedikit menjelaskan terkait eksperimen PHT PVT pada reservoir migas. Eh, ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan dalam eksperimen pengolahan minyak bumi ini. Yang pertama itu yang paling penting, mengevaluasi cadangan migas pada reservoir. Dan yang kedua, mengembangkan rencana penangkapan migas yang optimal. Lalu ketiga, menentukan kuantitas dan kualitas fluida yang dihasilkan. Dan di mana fluida reservoir harus dibuat dalam fungsi terhadap PVT agar engineer yang membaca diagram PVT-nya atau PVT analisisnya dapat mengevaluasi, terutama terdapat beberapa parameter juga yang bisa kita dapatkan setelah mendapatkan hasil PVT kita, yaitu berupa perhitungan neraca massa atau neraca materialnya, perhitungan kinerja produksi, desain fasilitas permukaan, evaluasi reservoir, desain proses pengembangan, analisis uji sumur, simulasi reservoir numerik, kemudian yang terakhir ada di desain EOR atau Enhanced Oil Recovery. Baik, selanjutnya saya Natifaya akan menjelaskan mengenai theoretical background tentang klasifikasi reservoir. Jadi reservoir ini secara umum dapat diklasifikasikan berdasarkan titik lokasi yang mewakilkan tekanan awal reservoir dan temperatur T terhadap diagram PT dari fluida reservoir. Jadi reservoir ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu oil reservoir sama gas reservoir. Nah, untuk reservoir minyak, ini jika temperatur T ini kurang daripada temperatur kritis dari fluid reservoir, maka reservoir tersebut diklasifikasikan sebagai reservoir minyak atau oil. Begitu juga untuk gas reservoir. Dan di sini ada contoh-contoh tipe dari minyak dan diagram PT-nya. Yang pertama ada ordinary black oil, di mana fluida ini terdiri dari rantai hidrokarbon yang besar, berat, dan tak mudah menguap. Dan ciri-ciri yang dimilikinya itu adalah faktor volume formasi minyak yang kurang dari 2 bbl per STB, terus GOR atau rasio gas minyak antara range 200 hingga 200 dan 700 SCF per STB. Kemudian untuk yang kedua, low shrinkage oil, faktor volume formasi minyaknya kurang dari 1,2 bbl per STB, dan GOR-nya itu kurang dari 200 SCF per STB. Yang ketiga adalah high shrinkage oil, yang memiliki ciri-ciri faktor volume formasi minyak lebih besar dari 2 bbl per STB, dan GOR itu antara 2000 dan 3000 SCF per STB. Nah, yang jenis yang keempat itu near critical oil, yang memiliki volume pembentukan minyak lebih besar dari 2 bbl per STB dan GOR melebihi 3000 SCF per STB. Nah, selanjutnya untuk gas reservoir ini bagi menjadi contohnya itu ada tiga, itu adalah gas condensate retrograde, wet gas, sama dry gas. Berikutnya, untuk mengetahui dari metode sampling, jenis-jenis sampel yang dibutuhkan yaitu fluida bertekanan, minyak dengan semua gas dalam larutan, gas dengan ujung yang berat pada fase uap. Kemudian, kualitas sampel itu dipengaruhi oleh reservoir, well conditioning, alat-alat yang digunakan untuk menganalisis sampel, dan juga human error. Untuk metode yang digunakan untuk memperoleh sampel yaitu ada dua. Yang pertama, downhole sample, di mana sampel diambil langsung dari subsurface sampling. Cara ini kurang cocok untuk reservoir gas kondensat atau reservoir minyak yang memproduksi air. Kemudian, metode yang kedua adalah recombination sample, di mana sampel diambil dari surface production facility dalam bentuk gas-oil ratio. Kemudian digabung kembali menjadi sampel yang mempresentasikan fluida pada reservoir. Berikutnya, Nah, selanjutnya mengenai PVT test, ada 4 pengujian.
Yang pertama yaitu CCE atau Constant Composition Expansion. Uji CCE ini digunakan untuk mengukur volume total fluida dan kompresibilitas pada rentang tekanan yang luas melebihi kondisi reservoir awal. Untuk melakukan percobaan CCE ini, sel diisi dengan fluida reservoir dengan massa yang diketahui pada kondisi di atas tekanan saturasi, untuk memastikan bahwa fluida berada dalam fase tunggal. Kemudian, volume campuran dinaikkan bertahap di bawah tekanan saturasi dengan menurunkan tekanan pada suhu konstan. Pada setiap langkahnya, keseimbangan harus diperoleh dan volume total pada setiap langkah tekanan akan dicatat. Tepat di bawah titik gelembung, volume terukur akan meningkat lebih cepat karena gas berevolusi dari minyak sehingga menghasilkan kompresibilitas fluida yang lebih tinggi. Dalam uji CCA ini, tidak ada sebagian cairan yang dikeluarkan dari sel hingga akhir pengujian dan juga suhu dijaga konstan selama percobaan. Berikutnya yaitu uji DL atau differential liberation. Uji ini digunakan untuk memperkirakan perilaku fluida reservoir pada kondisi reservoir dan perubahan volumetrik selama proses penipisan reservoir minyak. Sel PVT diisi dengan sampel minyak yang dibawa ke fase tunggal. Kemudian percobaan dimulai pada tekanan saturasi dan tekanan diturunkan bertahap hingga tercapai kesetimbangan pada suhu konstan. Pada setiap tahap tekanan, volume sistem mengembang dan semua gas yang dihasilkan pada setiap tahap dikeluarkan. Terakhir, pada tekanan atmosfer dan suhu 60 derajat Fahrenheit, volume minyak dan berat jenis dari sisa minyak akan diukur. Selanjutnya untuk tes yang ketiga, itu adalah constant volume depletion. Objektifnya itu adalah untuk memberikan data volumetrik dan komposisi untuk reservoir gas kondensat dan minyak volatil yang diproduksi dengan penurunan tekanan. Nah, proses ini dimulai dari pressure pada dew point dari gas kondensat dan mengukur V jenuh, volume jenuh pada dew point. Saat pressure yang menurun, maka volumenya itu akan meningkat. Dan dari sini akan membentuk dua fase, gas dan gas oil. Kemudian gas dilepaskan untuk menjaga total volume kedua fase sama dengan volume jenuh pada tekanan konstan. Dan proporsi gas yang terdeteksi atau yang dikeluarkan tadi ini banding gas asli dan presentasi penurunan cairan banding V jenuh ini akan diukur pada tes ini. Nah, selanjutnya tes separator test. Ini objektifnya adalah mengoptimalkan jumlah minyak yang diproduksi di permukaan. Separator test ini dilakukan untuk minyak atau gas kondensat dalam pemisah dengan tahap terakhir pada pressure atmosferik dan suhu atmosferik. Nah, sebuah contoh dari fluid reservoir ditempatkan dalam sel laboratorium dan dibawa ke suhu reservoir dan bubble point pressure. Kemudian minyak dikeluarkan ke tahap pemisah berikutnya, sementara gas dilepaskan dan dipindahkan ke kondisi standar. Bisa dilihat di gambar di bawahnya, gasnya itu dikeluarkan ke atas ke kondisi standar. Nah, proses ini tuh diulangi hingga kondisi tangki penyimpanan itu tercapai. GOR atau gas oil ratio larutan dan faktor volume formasi minyak atau disimbolkan dengan BO ini diukur dalam tes separator. Berikutnya masuk ke bagian 3 yaitu diagram aliran eksperimen. Nah, pada slide ini akan ditunjukkan beberapa alat-alat yang digunakan dalam eksperimen analisis PVT. Yang pertama terdapat pada nomor 1 yaitu PVT cell. Jadi ini tempat di mana sampel akan ditempatkan, biasa disebut head. Itu dilindungi oleh kaca yang dibuat dari sapphire, terdiri dari transducer pressure itu untuk mengubah energi menjadi sinyal. Lalu ada electric heater yang mengatur suhu. Lalu serta terdapat kamera digital sehingga dapat memonitor antar fasa minyak dan gas. Tiap jenis sampling memiliki orientasi head yang berbeda. Jadi misal kalau yang dianalisis adalah gas, maka orientasinya itu akan maksudnya kalau yang minyak dia akan tegak lurus, tapi kalau yang gas akan sebaliknya. Nah, yang kedua pada gambar kedua yaitu pump. Jadi fungsinya itu untuk menciptakan tekanan
tekanan yang tinggi, tekanannya bisa sampai ke 1000 psi. Lalu yang ketiga ada kontrol panel. Jadi kontrol panel itu untuk mengatur suhu. Eh, Lalu ada tombol aktif mati atau on off juga di situ. Lalu yang terakhir ada data acquisition system. Jadi di situ untuk mengkalibrasi dan memilih simulasi dengan menggunakan software tertentu. Yang keempat ada tahapan percobaan atau experimental workflow. Jadi tahapan percobaan pada alat yang namanya itu fluid eval. Yang pertama itu kita harus membuat kondisi vakum pada PVT selnya. Jadi untuk melakukan vakum pada fluid eval, sambungkan pompa vakum pada katup gasometer, kemudian buka kedua katup gasometer, dan semua katup fluid eval. Setelah itu berikan vakum selama 1 jam. Setelah 1 jam, tutup katupnya kembali dan semua katup lainnya dan lepaskan pompa vakumnya. Tahapan yang kedua, mengisi PVT cell atau fluid evalnya dengan sampel percobaan. Jadi yang pertama, tahapan yang perlu kita lakukan itu pindahkan pistonnya ke bagian atas sel PVT yang berfungsi untuk meminimalkan volume dalam cairan vakum fluid evalnya. Pada kasus oil studies atau kasus yang sedang dilakukan eksperimennya ini, tahapan yang perlu dilakukan adalah dengan menyambungkan akumulator cairan ke port B, kemudian nyalakan pompa perpindahan ke dalam mode tekanan konstan. Berikutnya, pada tekanan yang diperlukan, isi volume minimal sel PVT dengan sampel percobaannya. Berikutnya. Tahapan ketiga itu pengkalibrasian kamera gitu. Jadi yang perlu kita lakukan itu gerakan kamera ke atas atau ke bawah dengan mengklik tombol atas atau bawah untuk menempatkan poros tengah kamera di bagian bawah sel. Ini dilakukan dengan softwarenya tentunya. Lalu jangan lupa untuk mengembalikan nilai Z-core ke angka 0 kembali. Tahapan keempat, akuisisi data. Pilih uji ekspansi massa yang konstan, lalu tekanan dalam sel PVT diturunkan terus-menerus atau dapat dilakukan dengan perlahan dengan laju yang sangat lambat. Berikutnya, kualitas data akan dipastikan dengan kontrol perpindahan piston yang akurat. Setelah pengujian sampel selesai, maka tekanan akan kembali lebih tinggi dari titik gelembungnya atau dari titik awalnya. Eksperimen ini bersifat non-destruktif, jadi sampelnya itu tidak, dengan eksperimen ini sampel tidak akan rusak atau berubah wujud gitu. Sehingga sampel yang sama dapat digunakan kembali untuk eksperimen berikutnya atau eksperimen penguapan diferensial. Yang kelima, perhitungan dari hasil proses percobaan atau result and interpretation. Jadi dari percobaan tadi kita itu akan mendapatkan nilai-nilai isotherm compressibility, relative volume, density, terus ada Y function, ada total cell volume. Nah, dari semua itu kita akan melakukan perhitungan untuk bubble point pressure, formation volume factor, dan oil compressibility. Untuk perhitungan bubble point pressure itu digunakan untuk apa? Jadi bubble point pressure ini merupakan tekanan di mana gelembung gas pertama muncul pada suhu tertentu. Diagram fase pada contohnya kasus di sini itu misalnya black oil pada umumnya menunjukkan bahwa tekanan titik gelembung bisa berbeda pada suhu yang berbeda. Dalam industri perminyakan, jika nilai tekanan titik gelembung disebutkan tanpa mengacu pada suhu tertentu, maka suhu tersebut secara implisit diasumsikan sebagai suhu reservoir. Jadi dengan kita mengetahui bubble point pressure ini, kita dapat mengetahui suhu di dalam reservoir itu berapa gitu. Yang kedua itu ada formation volume factor. Nah, merupakan ukuran perbandingan volume yang ditempati suatu fase fluida pada kondisi reservoir dibagi dengan volume yang ditempati fase fluida pada kondisi permukaan. Formation volume factor ini berfungsi untuk mengetahui penyusutan dari permukaan fluida dalam suatu reservoir. Jadi kalau misalnya fluida itu diangkat dari reservoir, itu bisa terjadi penyusutan pada fluidanya dalam kasus formation volume factor ini. Secara matematis, formation volume factor ini dapat didefinisikan sebagai perbandingan volume 1 mol gas pada kondisi reservoir dengan volume 1 mol gas dengan kondisi standar.
Jadi kita dari data-data yang percobaan yang tadi, yang experimental workflow tadi, itu kan nanti kita akan memperoleh tekanan PS dan TS-nya dengan menggunakan hukum gas nyata dan mengasumsikan bahwa faktor Z pada kondisi standar adalah 1, atau kita asumsikan bahwa gas ideal, maka persamaan faktor volume formasi atau formation volume factor ini dapat dituliskan sebagai BG ini sama dengan volume standar per volume reservoir per volume standar sama dengan tekanan standar kali faktor kompresibilitas dikali temperatur per temperatur standar dikali tekanan. Berikutnya itu ada oil compressibility. Jadi suatu ukuran perubahan volume sebagai akibat dari perubahan tekanan gas yang ada. Hal ini didefinisikan sebagai laju perubahan volume minyak mentah per satuan perubahan tekanan dibagi dengan volume minyak. Secara matematis, kompresibilitas pada tekanan dan temperatur tertentu dapat dinyatakan sebagai dengan C atau sebagai faktor oil compressibility-nya sama dengan minus 1 per V dikali dengan 2V per 2P atau perubahan volume dibagi dengan perubahan tekanan. Berikut adalah referensi yang kami gunakan.